Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammu taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas surat Al-Muddathir. Insyaallah kita akan membahas ayat 48 sampai 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. Artinya, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari para pemberi syafaat. Lalu mengapa mereka, yakni orang-orang kafir, berpaling dari peringatan Allah seakan-akan mereka itu keledai liar yang terkejut lari dari singa? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ke-48 dari surat ini, Allah Subhanahu wa taala mengecam kaum mujrimin, yakni para pendurhaka, bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Hal itu disebabkan karena kekufuran mereka dan juga rentetan dosa dan maksiat yang ada pada diri mereka, sehingga mereka dimurkai Allah dan terhalang dari ridha-Nya. Sedangkan di antara syarat orang itu mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah adalah ridho Allah kepada dirinya. Ketika mereka kufur, mereka durhaka, dan begitu banyak rentetan dosa yang mereka kerjakan, maka ini menghilangkan ridhonya Allah terhadap mereka. Sedangkan Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 28, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridhai Allah. Jadi, kalau orang itu ingin dapat syafaat di akhirat, dia harus memantaskan dirinya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena tidak mungkin syafaat itu diberikan kepada orang yang dimurkai Allah. Orang yang dimurkai Allah nggak akan pernah ditolong. Walahum yunsarun. Ya, mereka nggak akan pernah ditolong. Maka pantaslah kalau kemudian Allah menafikan syafaat dari mereka. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ada beberapa hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi izin untuk memberikan syafaat, namun keberadaan mereka tidak manfaat untuk orang-orang kafir. Maka tidak berguna lagi bagi mereka
syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faedah berikutnya masih seputaran syafaat. Kita mesti paham dulu ya beberapa istilah. Yang pertama, pemilik syafaat secara mutlak. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, hanya milik Allah seluruh syafaat. Ini mic-nya agak rebek ibu ya suaranya. Tidak fokus. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Busaknya yang di depan ini enggak ada ya? Apanya? Oh, enggak apa-apa. Ini suaranya pecah-pecah. Suara saya sudah pecah, tambah ini, tambah pecah lagi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada beberapa istilah yang mesti dipahami. Yang pertama, pemilik syafaat secara mutlak. Itulah Allah Azza wa Jalla. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan asy-syafi'. Asy-syafi'. Asy-syafi' maksudnya adalah orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Ulangi Bu. Asy-syafi' adalah orang yang diberi izin untuk siapa yang ngasih izin? Allah. Orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Nah itu namanya asy-syafi', pemberi syafaat. Istilah yang ketiga yakni al-masyfu'u lahu. Al-masyfu'u lahu. Al-masyfu'u lahu maksudnya adalah orang yang diberi syafaat, orang yang mendapatkan syafaat. Itu yang disebut al-masyfu'u lahu. Ada lagi satu istilahnya, yaitu syafaat itu sendiri. Syafaat itu simpelnya pertolongan, begitu ya. Pembelaan, pertolongan, bantuan. Itu syafaat. Jadi ada syafaat, ada pemilik syafaat secara mutlak, ada pemberi syafaat, satu lagi tadi orang yang mendapatkan syafaat. Syafaatnya pertolongan, bantuan, pembelaan. Pemilik syafaat secara mutlak itulah Allah. Kemudian orang yang diberi izin oleh Allah memberikan syafaat kepada orang lain, ini namanya asy-syafi'. Asy-syafi'. Kemudian orang yang mendapatkan syafaat di hari kiamat disebut al-masyfu'u lahu. Al-masyfu'u lahu. Nah, Ibu, setidak-tidaknya kita ada di mana? Setidak-tidaknya al-masyfu'u lahu. Ini yang Masya Allah, kaum muslimin itu rata-rata semuanya pengen di situ. Ya. Cuman mereka tidak semua paham caranya. Ada orang pengen menjadi masyfu'u lahu, pengen dapat syafaat di akhirat,
tapi caranya dengan cara yang dimurkai Allah. Dia datang ke kuburan keramat, minta-minta syafaat. Justru tindakan Anda seperti itu akan menghalangi syafaat itu diberikan kepada Anda di hari kiamat. Kenapa? Karena Anda minta syafaat kepada yang tidak memiliki syafaat. Kepada orang yang tidak kuasa memberikan syafaat. Loh, ini kan wali Allah. Wali Allah itu nanti kan memberikan syafaat di akhirat. Taib, dia memberikan syafaat apakah dengan sendirinya ataukah atas izin Allah? Wali-wali Allah nanti di akhirat dia memberikan syafaat kepada orang lain apakah dengan sendirinya ataukah atas izin Allah? Atas izin Allah. Wong Nabi Muhammad saja nggak bisa dengan sendirinya ngasih syafaat. Apalagi wali Allah yang derajatnya di bawah kenabian dan kerasulan. Bisa dipahami, Ibu? Nah, oleh karena itu kita mesti paham ada 3 syarat untuk mendapatkan syafaat. 3 syarat ini harus terpenuhi baru syafaat bisa didapatkan. Pertama, tadi istilah-istilah yang tadi kita sampaikan, Ibu harus paham dulu. Sudah paham ini? Nah, kalau Ibu sudah paham, memahami faidah kedua gampang. Perhatikan, 3 syarat mendapatkan syafaat. Pertama, ridho dan izin Allah terhadap yang memberi syafaat. Ridho dan izin Allah terhadap asy-syafi, pemberi syafaat. Jadi tidak mungkin kalau ada nanti di akhirat orang itu memberikan syafaat, orang ini tidak diridhoi Allah, tidak mungkin itu. Itu pasti orang yang diridhoi Allah dan pasti dia orang yang mendapatkan izin dari Allah. Bisa dipahami, Bu? Itu syarat pertama dan syarat kedua. Mendapatkan ridha dan izin Allah terhadap pemberi syafaat, yakni asy-syafi. Kemudian syarat ketiga, keridhaan Allah terhadap yang diberi syafaat. Keridhaan Allah terhadap yang diberi syafaat. Berarti ridhonya Allah terhadap masyfu'u lahu. Baik. Dari 3 syarat ini, Ibu. Berarti yang menentukan siapa di sini? Allah Azza wa Jalla. Allah yang menentukan siapa orang yang diridhoinya dan siapa orang yang diberi izin olehnya untuk memberikan syafaat. Kemudian juga siapa orang-orang yang diridhoi Allah sehingga dia berhak mendapatkan syafaatnya syafi'in. Mendapatkan syafaatnya orang-orang memberi syafaat. Berarti yang kuasa semua hanya Allah. Sehingga para ulama menegaskan berarti minta syafaat itu bukan kepada makhluk. Minta syafaat itu kepada Allah. Karena Allah pemilik syafaat secara mutlak. Allah yang berhak menilai siapa yang diridhai, siapa yang diizinkan, dan siapa yang Allah nyatakan berhak mendapatkan syafaat. Bisa dipahami, Ibu? Ciri paham bisa jawab. Coba dijawab ini. Ada orang pengen syafaat, dia datang ke kuburan keramat, minta-minta di situ. Wahai wali fulan, ya, kamu kan sudah dekat di sisi Allah. Tolong nanti urusan saya di akhirat. Tolong berikan syafaat kepada saya.
tolong berikan syafaat kepada saya. Berarti kan ini kan minta-minta ya. Ini berdoa. Nah, pertanyaannya, orang ini kira-kira dapat syafaat nggak di akhirat? Kalau dia mati tidak bertaubat dari perbuatannya ini? Tidak. Kenapa? Ada berapa kesalahan yang dia lakukan? Pertama, dia minta syafaat bukan kepada Allah. Padahal pemilik syafaat secara mutlak siapa? Allah. Kesalahan kedua apa? Sok, satu orang. Perwakilan. Kalau benar jawabannya saya anggap semuanya bisa. Satu orang, satu orang. Tidak ada absennya ya. Yang paling depan di sini biar kedengaran sama saya. Siapa ibu paling depan? Melakukan perbuatan syirik. Apa kaitannya? Tadi kan kesalahan pertama, dia mintanya bukan kepada Allah, tapi malah kepada orang yang sudah mati. Kesalahan pertama. Ya, sehingga dia terhalang nanti dapat syafaat di akhirat. Kesalahan kedua apa, Bu? Nah, justru yang dia kerjakan itulah yang akan menjadi penghalang dia dapat syafaat. Kenapa? Perbuatan dia ini perbuatan syirik. Perbuatan dia ini perbuatan kufur. Kekufuran itu tidak diridhoi Allah. Wala yardha li ibadihil kufur. Allah tidak ridha kekufuran ada pada hambanya. Jadi justru tindakan dia itu, perbuatan dia itu aslinya menghalangi dia untuk dapat syafaat yang sesungguhnya. Kenapa? Karena perbuatan dia dimurkai Allah. Perbuatan dia menghilangkan ridhonya Allah. Sedangkan syarat dapat syafaat apa tadi? Mendapatkan ridho Allah. Orang yang berhak dapat syafaat itu orang yang diridhoi Allah. Sekarang Allah ridho nggak kepada musyrik? Tidak. Allah ridho nggak kepada pelaku kekufuran? Tidak. Bisa dipahami, Ibu? Barakallahu fiik. Berarti ya minta syafaat itu hanya kepada Allah. Karena orang-orang yang diberi syafaat, orang-orang yang diberi izin untuk memberikan syafaat kepada orang lain, itu ternyata nggak bisa memberikan syafaat kecuali setelah ada izin dari Allah. Maka pelajaran berikutnya di sini kita bisa memahami tentang penetapan adanya pihak-pihak yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Siapa pihak-pihak ini? Disebut apa? Asy-syafi'. Kalau banyakan jadi syafi'in atau syafi'un. Ya seperti di ayatnya, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Jadi ada pihak-pihak yang memang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Ibu, siapa yang paling istimewa? Orang yang diberi izin memberikan syafaat atau orang yang mendapatkan syafaat? Siapa yang lebih istimewa? Orang yang diberi izin. Mereka mukramun bisyafa'ah. Berarti orang-orang dimuliakan dengan adanya izin memberikan syafaat. Dia lebih istimewa daripada al-masyfu'u lahu. Bisa dipahami, Ibu? Siapa nih pihak-pihak yang nanti akan diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat?
Yang pertama, para malaikat sebagai ibadul mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan dan mulia di sisi Allah. Yang berikutnya para nabi dan rasul, terkhusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak dari umatnya yang menginginkan syafaatnya Rasulullah. Namun sayang, tidak semua tahu caranya. Tidak semua ngerti ilmunya. Gitu ya. Sehingga mereka minta-mintanya bukan kepada Allah. Ya. Malah minta-minta di depan kubur Nabi. Syafi'ni ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah. Berikan syafaat kepadaku wahai Rasulullah. Makanya kan diusir-usir sama askarinya. Bukan begitu, mintanya kepada Allah. Jadi kalimat permintaannya, ya Allah, berikanlah syafaat kepadaku melalui perantaraan Rasulmu. Begitu. Ini berarti orang ini mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, berikanlah syafaat kepadaku ya melalui wasilah para malaikatmu, wali-walimu. Begitu. Jadi mintanya tetap kepada Allah. Siapa lagi? Para ulama dan syuhada, para alim ulama dan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Mereka orang-orang yang diberi izin untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Semoga ada di antara anak keturunan kita yang menjadi syahid, yang menjadi ulama, ya, sehingga mereka dengan izin Allah bisa memberikan syafaat ya kepada kita, keluarganya. Demikian pula orang-orang beriman yang punya iman dengan kualitas yang tinggi, ya wali-wali Allah. Kalau dengar wali Allah, ya bayangannya jangan ke orang gila ya. Kalau orang yang gila diwali-walikan itu syaitan. Walinya syaitan. Wali Allah itu orang yang saleh, orang yang luas ilmunya, mendalam imannya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Begitu kan kata Allah. Mereka ini orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi kualitas iman dan takwanya, semakin tinggi pula kewilayahannya. Wilayah itu kewalian. Baik. Jadi itulah pihak-pihak yang diberi syafaat, yang diberi izin memberikan syafaat kepada yang lainnya. Mereka memiliki kewenangan memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti setelah semua pihak yang memberi syafaat itu sudah selesai memberikan syafaat, tersisalah Allah sendiri yang kemudian Allah pun memberikan bantuan kepada para hambanya. Allah mengeluarkan orang-orang yang masuk neraka, namun masih ada iman di dalam hatinya, dalam kadar batas minimalnya untuk dia masuk ke dalam surga tanpa syafaat dari siapapun. Jadi ada syafaat yang nanti Allah sendiri yang melakukannya. Nah, itulah syafaat untuk ahlul iman, usatul muwahhidin, ahli tauhid yang maksiat, ya, yang masih punya kadar keimanan walaupun dalam kadar batas minimalnya. Minimal keimanan untuk selamat dari kekalnya siksa api neraka. Maka Allah katakan, fayaqulullah azza wa jalla syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Maka kemudian Allah azza wa jalla berfirman, para malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, orang-orang beriman pun telah memberikan syafaat. Tidaklah tersisa kecuali Allah yang maha penyayang dari seluruh yang penyayang. Begitu. Semoga kita semua hamba-hamba yang menjadi al-masyfu'u lahu berhak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah melalui siapapun dari orang-orang yang memang diberi izin mendapatkan
bisa memberikan syafaat kepada kita. Yang amin sedikit ini. Pada takut bilang amin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada pegawai Bawaslu di sini. Baik, berikutnya faidah ke berapa? Faidah keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah." Oh, afwan Ibu. Dalil dari syarat-syarat mendapatkan syafaat tadi belum kebahas ya. Ibu baca aja sendiri ya nanti ya. Itu di footnote-nya saya nukilkan ayat-ayat. Syarat pertama, syarat kedua itu bisa dilihat di surat Al-Baqarah 255, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Ayat kursi itu. Kemudian di surat Thaha ayat 109, surat An-Najm ayat 26. Untuk syarat ketiga di surat Al-Anbiya ayat 28 yang sebelumnya kita nukilkan di faidah pertama. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang telah diridhai Allah. Jadi kelewat ya. Baik, kita lanjut. Dalam ayat ke-49 Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berpaling sangat jauh dari Al-Qur'anul Karim. Tadzkirah. Ya, tadzkirah di sini ada yang menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tadzkirah juga bisa maknanya berpaling dari Allah, berpaling dari Rasulnya, berpaling dari agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau lebih umum lagi, mereka berpaling dari semua peringatan yang bermanfaat untuk kebahagiaan dan keselamatan lahir batin, dunia dan juga akhirat mereka. Ini jelas cercaan, ini jelas celaan ya, dan kecaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpaling sangat jauh dari peringatan-peringatan. Dan orang-orang kafir itu adalah gambaran orang-orang yang berpaling dari semua peringatan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Di surat Al-Ahqaf ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Namun orang-orang kafir mereka berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Maka kita sebagai muslim harus taslim, tunduk, patuh, pasrah, menyerah kepada semua peringatan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini yang membedakan antara mukmin dan kafir. Baik. Kemudian di ayat ke-50 dan ayat ke-51 Allah menggambarkan bagaimana serius dan sungguh-sungguhnya mereka dalam berpaling dari kebenaran. Jadi Masya Allah Ibu, orang serius dalam kebaikan, ketaatan, dia mah serius dalam keberpalingan. Serius di dalam menghindar. Bagaimana gambaran keseriusannya? Mereka diumpamakan oleh Allah seperti apa? Keledai. Humurun mustangfirah. Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, ya, ketakutan. Farrat min qaswarah. Dia lari dari kejaran si singa. Ibu bisa ngebayangin bagaimana keledai liar dikejar sama singa lapar. Kira-kira gimana Bu? Kalau kata orang barat itu lari saterkebek,
gitu ya. Lari terbirit-birit, meronta-ronta. Kenapa? Karena ingin menyelamatkan diri saking takutnya. Nah, Masya Allah ini. Allah menggambarkan bagaimana serius dan sungguh-sungguhnya orang-orang kafir dalam berpaling dari kebenaran. Berpaling dari peringatan itu seperti dia ini keledai liar yang terkejut, takut, lari dari singa. Ini kata para mufassir, cara berpaling dan menghindar yang paling dahsyat. Ngeri. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitu ya karakternya orang kafir. Gak mau dengerin peringatan Al-Quran. Di beberapa ayat kan dijelaskan mereka memasukkan semua jari-jari telinganya, jari-jari tangannya ke telinga. Saking tidak mau dengar. Bagi mereka ayat-ayat Al-Quran itu virus yang sangat membahayakan. Begitu. Di sebagian ayat yang lain mereka menyuruh yang lain membuat kegaduhan ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Ayo buat gaduh. Supaya apa? Supaya apa yang disampaikan oleh Muhammad berupa ayat-ayat Al-Quran ini enggak kedengaran. Nah ini hati-hati nih. Kalau sedang belajar Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, kok bikin gaduh sendiri, bikin majelis sendiri. Nah itu karakternya siapa ibu? Orang-orang kafir. Ya. Ustadznya ustadz ngejelasin tafsir, ngejelasin Quran. Ibu bikin majelis sendiri. Kemarin kesana enggak Iya, si fulan tuh kayak gini. Ngobrol sendiri dia. Padahal sedang belajar Al-Quran. Dan mohon maaf, kadang yang lain jadi terganggu. Begitu. Ini di sana Bu, bukan di sini. Tapi kalau ada yang merasa tersinggung, berarti ada di sini. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Ini kerjaannya orang kafir. Dibacakan ayat, dia bikin gaduh sendiri. Ya, saking gak maunya dengerin ayat Quran, saking tidak maunya mendengarkan peringatan, atau dia menutup telinganya dengan jari jemarinya, jari jemari tangannya. Itu lima-limanya masuk ke lubang telinganya. Gitu. Segede apa lubang telinganya itu? Ya. Dia pangpakan, ya dia tutup telinganya supaya tidak mendengar Al-Quran. Atau dia cemooh Al-Quran itu. Dia hina, dia olok-olok. Dia bilang Al-Quran itu asatirul awwalin. Itu dongengnya orang-orang dulu saja, nggak usah didengerin. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Taib. Betapa serius dan sungguh-sungguhnya mereka dalam menghindar dan berpaling. Ibu yang dirahmati Allah, di sini mereka itu diumpamakan oleh Allah dengan humur. Humur itu apa? Jamak dari himar. Himar itu keledai. Pernah lihat keledai, Ibu? Gampang sekarang. Kalau belum pernah lihat, buka saja YouTube. Ya. Keledai itu masih serumpun dengan kuda, dengan zebra. Itu kadang disilangkan. Gitu. Kalau keledai jantan mengawini kuda betina, itu anaknya namanya bighal. Nanti ada keledai betina dikawinin sama kuda jantan, itu lain lagi istilahnya. Nanti kalau keledai dikawinkan dengan zebra, itu lain lagi itu istilahnya. Tapi mereka ini satu rumpun. Kuda, keledai sama zebra. Satu rumpun dia. Sama dengan sapi, kan ada sapi, ada kerbau. Itu satu rumpun. Sampai ada dongengnya kan gitu ya. Sebetulnya ya apa tuh di dongeng-dongeng anak-anak zaman dulu tuh. Kerbau itu katanya salah pakai baju. Yang dipakai oleh baju itu sebetulnya bajunya sapi. Makanya dia ngepres gitu kan. Nah, sapi salah pakai baju.
dia malah pakai baju kerbau. Itu lagi mandi di sungai katanya gitu. Cuman kan itu dongeng ya, namanya dongeng. Makanya sapi itu kedodoran bajunya. Coba lihat sapi kan suka ada kayak kelebihan kulit begitu Ibu ya. Kedodoran bajunya. Artinya itu satu rumpun. Ya dongeng itu dongeng bikinan orang saja. Kambing juga begitu. Kambing itu banyak sekali macamnya. Domba juga demikian. Ada domba, ada kambing. Kambing juga macam-macam. Domba juga macam-macam. Ada domba Garut, domba Balikpapan. Gitu ya. Ada domba Balikpapan, Bu. Barakallahu fikum. Itu satu rumpun. Keledai, kuda, juga zebra. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini orang-orang kafir yang berpaling ini diumpamakan oleh Allah seperti humur. Humur itu jamak dari himar. Nah, di sini himar yang dimaksud adalah himar wahsyiyah. Keledai liar. Nah, ada keledai jinak. Keledai jinak itu sebetulnya turunan dari keledai liar. Berbeda, karakternya berbeda, sifatnya. Perawakannya pun biasanya berbeda. Keledai liar cenderung lebih besar, lebih tinggi daripada keledai jinak. Kalau keledai jinak biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk ngangkut barang, untuk ngangkut air, untuk ditunggangi oleh anak kecil, begitu. Nah, biasanya kalau keledai jinak itu, ya kalau Ibu lihat tampilannya memang jauh dari kata good looking itu ya. Keledai jinak itu. Makanya orang Arab itu biasanya kalau mengungkapkan istilah himar itu untuk mengejek orang. Mengejek orang karena dia identik dengan kebodohan. Begitu. Kalau ada orang Arab itu marah, kemudian dia tidak bisa kontrol emosinya, itu biasanya dia keluar kata himar. Himar anta. Kalau ada orang ngomong gitu berarti dia sedang menghina. Keledai kamu, gitu ya. Kalau di kita apa, Bu? Di kita mah anjing, monyet, gitu ya. Babi atau kebo, gitu ya. Bodoh, ela-elo, koyo, kebo, gitu ya. Kata orang Jawa begitu. Nah, kalau di Arab tuh himar biasa. Karena himar itu lambang, simbol kebodohan. Nah, himar wahsy itu lain lagi. Himar wahsy lain lagi. Ada yang mengatakan himar wahsy, keledai liar itu dia punya tabiat senang berantem. Senang berantem dengan siapapun, makanya banyak musuhnya. Itu keledai liar. Nah, berarti orang kafir ketika diumpamakan oleh Allah dengan keledai liar, ya memang karakternya seperti binatang, seperti keledai liar ini. Senang cari musuh, senang bertengkar, senang berbantah-bantahan, senang berpaling. Orang kalau punya banyak musuh kan susah punya teman. Orang pada nyingkir dari dia, dia pun nyingkir dari orang. Taib. Nah, pelajarannya di sini kata para ulama, sesungguhnya tidaklah Allah menyerupakan manusia dengan jenis binatang, melainkan itu dalam konteks celaan dan hinaan. Ketika orang-orang kafir yang berpaling ini diumpamakan oleh Allah ka'annahum humurum mustamfirah, maka itu konteksnya adalah celaan dan hinaan bagi mereka. Nasallallahu alaihi wal afiyah wassalam. Taib. Dan di dalam ayat-ayat yang lain juga disebutkan. Ada di surat Al-Baqarah 256, ada di surat An-Nahl ayat 8, surat Luqman ayat 19, surat Al-Jumu'ah ayat ke-5. Ya, termasuk di surat Mudaththir ini. Itulah beberapa penyebutan himar di dalam Al-Quran. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Biiznillahi ta'ala wa taufiqihi wa inayatih. Insyaallah satu kali pertemuan lagi
surat ini selesai, surat Al-Muddathir. Nanti berikutnya kita akan lanjutkan ke pembahasan surat Al-Muzammil. Insyaallah satu pertemuan lagi. Satu pertemuan lagi insyaallah. Baik, Ibu, sampai di sini.